Kita bahas tentang Ronaldo aja deh yang kemarin juga jadi ini kan hat-trick kan kemarin Ronaldo kan emang nggak bisa dipungkiri. Ronaldo semakin usianya bertambah, malah semakin fit, malah semakin jago, malah semakin menunjukkan kalau ya gue nih emang ya greatest player gitu loh. Of the earth gitu ya. Of the earth tuh udah gitu ya. Nah, tapi gue pengen tahu, kita bahas timnya aja deh. Kita bahas Tim nasional atau tim mana nih? ya klubnya. Klubnya ya. Atau kita nggak usah bahas kali ya? Jangan lama-lama. Kalau itu pernah lama-lama kita dibulin netizen. Iya, kita bahas. Ini laganya di bulan Oktober cukup berat untuk Manchester United. Iya, ini yang beratnya ya. Tanpa Varane dan juga tanpa Maguire. Ya. Nah, gimana menurut Mas Gita dan juga Bang Harpa, Ole apa yang akan dilakukan oleh seorang Ole nih? Dengan tidak adanya Varane dan juga Maguire secara bersama. Iya, ini mungkin yang dinamakan sudah jatuh tertimpa setan ya. Jadi kalau kita Loh, lihat mereka setan kok tertimpa setan? kan itu dia. Itu dia. Setan macam apa kayak judul film Pocong Kesurupan Kuntilanak tuh aneh banget. Nah, ini setan kesurupan setan. Thumbnailnya begitu ntar. Nggak, jadi emang benar. Jadi ketika waktu itu kan mereka masih punya 3 back inti lah ya kalau dibilang Maguire, terus Varane sama Lindelof. Dan sebelum datangnya Varane juga kan permainan Lindelof sama Maguire sebenarnya cukup baik ya. Dan dapat lagi asupan. Tapi tiba-tiba 2 pemain intinya cedera. Nah ini memang nggak mudah ya. Tadi yang lu bilang lu udah bridging. Habis ini nanti weekend ya tanggal 16 dia lawan Leicester away. Leicester ya, lawan Leicester memang ya ada yang bilang gampang, ada yang bilang enggak, tapi away tetap away. Kemudian habis itu home lawan Liverpool. Nah, ini berat nih. Tapi di Champion lawan Atlanta dulu tuh. Nah, apalagi kan sibuk dia. Iya. Jadi ini yang gue bilang jadwalnya memang itu dia. Terus Tottenham away. Habis itu Manchester City home. Wah, di Oktober berat banget sih. Terus masih sempat sekali nih lawan Watford away. Oke lah, itu mungkin bisa kita bilang gampang ya. Habis itu lawan Chelsea away. Wow, ini Nah, baru setelah itu dia cruising gampang. berarti akhir tahun yang padat untuk Manchester dan United. di saat yang jadwalnya juga padat juga dan sedang ada sedikit ya kerikil-kerikil kan yang katanya Ronaldo beginilah ikut menentukan strategi dan sebagainya. Jadi ya menurut gua ini adalah ujiannya Ole dan kita akan lihat ya tekanan yang sebelumnya mungkin masih bisa dimaklumin di 5 pertandingan ke depan ini akan jadi ujian yang sangat berat buat Ole menurut gua. Mas kita Sangat berat karena gini. 4 pertandingan Premier League ketemu dengan lawan-lawan yang bisa dibilang berat ya. Iya. Ada City, ada Liverpool, ada Chelsea, ada Spurs ya, Oh, ada iya. ada Leicester yang terlepas apapun sering repotin United juga. Iya. Terus targetnya kan 2, artinya ada di 4 besar. Kalau Premier nggak League. pengen juara ada di 4 besar zona Liga Champions dan juga lolos ke putaran berikutnya Liga Champions. Champions. Kan. Dan mereka ketemu Atalanta 2 kali. Atalanta kan walaupun nggak sehebat Atalanta dalam 2 musim terakhir, tapi tetap kan bisa ngerepotin mereka. Dan kalau ngelihat keseluruhannya adalah setelah tanggal 6 November itu akan ada International FIFA Match Day. Oke. Varane sembuh, Maguire sembuh, dipanggil lagi sama timnas. Balik ntar cedera lagi. Balik cedera lagi. Nah itu yang repotnya MU adalah ya jadwal-jadwal. Ya nggak heran kalau Courtois bilang ini pertandingan cuma buat duit aja gitu kan. Yang pertandingan Betul. kemarin. Sama aja. Tapi kan International FIFA Match Day itu kan kalendernya bukan persahabatan. Itu untuk lolos ke Qatar. Jadi sangat penting juga ya. Dan mau nggak mau kalau dipanggil udah sembuh dari cedera harus datang lagi. Dan ya MU yang bisa getun atau gigit jari kalau pemainnya sampai cedera lagi. Oke, tapi ketergantungannya dengan Ronaldo dan juga Bruno ini masih apa ya, bisa nggak ya mempertahankan Ole di bulan-bulan ini nih di masa-masa krusial ini? Ya, Bang Harpa? kalau dibilang Lini belakang ya mereka yang Lini repot ya. Ini belakang ya, Kalau depan sih depan sih sebenarnya nggak kan. masalah. Paling Rashford doang belum sembuh ya. ya Rashford emang dari awal kan Dari nggak awal, sembuh. Jadi tanpa dia pun MU cukup lumayan sebenarnya ya di awal musim ini. Belakang nih ya yang jadi Belakang. masalah. Terus mereka di depan kan opsinya sebenarnya lumayan banyak ya. Ada Greenwood, betul. ada siapa namanya tuh Lingard juga kalau udah makin bagus. Sancho. Terus ada Sancho juga. Jadi kalau menurut gue bukan di situ tapi di belakang. Nah kita nggak tahu nih apa yang akan dilakukan. Siapa sisa ininya? Paling si Lindelof. Iya, atau Fred jadiin back Fred. Jangan Fred lah, berantakan itu nanti belakangnya. Justru bagus buat kita. Justru bagus lah kalau McTominay ada bisa. Ya, Ini macam Matic betul, kalau betul. perlu dipaksain sebagai Matic secara DM kan harus bisa sebagai center back, Iya, tapi betul. nggak Fred gampang. kan DM pas kita. Enggak, menurut gua kalau misalnya Fred ditaruh sebagai gelandang bertahan, sebagai Back. center back, dia udah kalah bola atas kan. Iya, Dia betul. kan nggak kuat bola atas. Emang bola-bola kuat dia? Enggak juga sih. Enggak juga, makanya udah kalah dua-duanya berarti kan. Nah, kalau lu taruh terpaksa nih McTominay ditaruh kayak Fabinho waktu krisis back kan ditaruh Iya, di betul. tapi kan dia bola-bola atas bagus. Betul. Walaupun lu bilang bola bawah nggak kuat, tapi kalau McTominay dipaksa jadi center back setidaknya bola atas dia bagus atau mungkin namanya Matic dengan didampingi sama Lindelof gitu. Nah, jadi mungkin kalau terpaksa ya. Berarti Iya, apakah gue pengen berandai aja di Januari kalau masih kayak gini kan krusial kayak Liverpool di tahun lalu
back cedera terus-menerus krusial. Di Januari harus ke Manchester United beli back atau ganti pelatih? Kalau ganti pelatih Kalau keputusan jangan lah. manajemen. Kalau ganti Back, pelatih back. kan kebijaksanaan manajemen ya. Ya. Tapi mereka ya harus cari rotasi buat back. Mau nggak Back mau ya. harus beli back. Artinya kan nggak bisa dipaksain juga DM. Belum oke tadi Harpa kan bilang Itu Fabinho hanya- pernah ya. iya, Fabinho. Fernandinho juga pernah buat Iya. City. Tapi nggak semuanya bisa dengan cepat Iya, iya. jadi center Kan back. ada Phil Jones. Phil Jones nggak tahu udah sembuh belum kayaknya Udah kan udah sembuh tapi dia lagi mental health. Cuman iya itu Nah, itu. isunya banyak Isunya tuh dia Phil lagi Jones mental tuh. health. Iya. Kemarin kan juga habis ngerahin mental health. Tapi gua rasa hari nggak tahu mental deh health. Varane sama Miguel berapa lama ya? Gua rasa Udah ada. Varane itu 2 mingguan. ya Varane itu 3 minggu ya. 3 minggu kan, minggu, ya. Makanya sampai 6 November itu kan dia. Yes. Dan November itu krusial pertandingannya. Iya, iya. Itu yang repotnya adalah jadwal tuh nggak ramah di saat mereka harus kehilangan 2 center back mereka. Iya mungkin Ya, bisa dia beli atau pinjem back ya di bulan Januari. Ya, karena nggak ada masalah. kepadatannya ini Iya. ya. Pemain-pemain akademinya ada yang muncul nggak sih? Tapi lawannya Leicester sama yang lain-lain loh. Maksud gua gini, ketemu Liverpool, ketemu City. Mereka punya Ronaldo, mereka punya Bruno Fernandes Tapi ya. kalau backnya Kalau bolong, mereka berantakan artinya ya siapa yang lebih banyak nyetak gol ke gawang lawan ya itu CR7 maupun si Bruno Fernandes Bruno. punya kemampuan buat itu. Jadon Sancho dan segala macam. Tapi kan kalau belakangnya berantakan ya tetap sama aja ya. Masukin 3 kemasukan 4 kalah juga ujung-ujungnya. Coba kita berprediksi ya, Bang Harpa dan juga Mas Gita. Dari pertandingan Liga Inggris deh, kita ngomongin di Liga Inggrisnya ya. Ada Leicester, Liverpool, kemudian ada Hotspur, dan juga ada City sampai 6 November. Dari 4 laga ini, bisa seberapa maksimal oleh menangnya di poin Waduh. deh, berapa poin yang bisa dicapai Masih dari dulu 4 pertandingan ini. Gua dulu ya, Mas. Lawan Ya, gua Leicester, bisa mikir. Lawan Leicester? lawan Leicester kan home ya itu ya. Nih, Mas. Coba lawan Leicester tadi away, away ya? Leicester away. Away, away. Lawan Leicester away. Tapi kan Leicester juga dalam keadaan yang nggak menentu gitu kan ya masih ya. Berarti? Lagi. Gue rasa dia bisa ambil poin ini di sini. Seharusnya ada depannya kan mereka nggak jelek, bisa dibilang bagus. Jadi, Jadi ada bisa 3 poin di sini. 3 poin lawan Leicester, Iya. lawan Liverpool. Draw lawan Liverpool. Wah, Liverpoolnya draw mulu mas. Terus Hotspur? lawan Spurs bisa kalah lawan City yang jelas mereka. Oke, jadi lawan Leicester bisa menang, lawan Spurs bisa menang, lawan Liverpool seri, lawan Lawan City Spurs nggak kalah. bisa bilang menang loh, gue draw juga itu. Tapi Mungkin dapat poin 5 lah mereka. 5 poin. 5 itu udah hebat banget gue ngasihnya. Hebat ya. banget. Kalau Bang Harpa? gua lawan Leicester mungkin mereka bisa menang. Ya, Ya pertama betul. Leicester lagi godek, Ya, lagi kedua godek kan, ya, benar. MU walaupun 2 pemainnya back yang nggak bisa main, tapi dia punya waktu banyak selama international break ini untuk mempersiapkan oleh. Ya, Jadi betul. dia mungkin bisa. Nah kemudian setelah itu kan baru jadwalnya berat. Nah di sini yang menurut gua mereka akan banyak kehilangan poin karena selain mereka tadi kehilangan 2 back, mereka juga sibuk di Liga Champions dan yang dilawan juga makin ganas kan. Mereka ketemu Liverpool. Nah Ya. ketemu Liverpool ini menurut gua nggak gampang nih. Padahal home loh di Manchester Ya, United. lawannya Liverpool lagi kuat-kuatnya juga ya. Yes. Terus kemudian abis itu dia ketemu Spurs. Atalanta, terus ketemu Spurs ketemu dulu, ya. baru Nah, Atalanta. ini juga nggak tahu nih, mungkin di seri ya, mungkin ya. Ini 50-50 lah. Baru terakhir dia ketemu City. Chelsea dulu nggak? City Chelsea dulu. dulu. City. dulu. Nah, lawan City ini berat. Kalau tadi Mas kita 5 poin, dari Mas kita berapa poin Oke, dapat? Atalanta, Leicester. Leicester 3. 3, terus lawan Liverpool. lawan Liverpool 0, Oh, menang Liverpool nih. Iya. Ya, 3. Terus lawan lawan Spurs Hotspur. seri 4 berarti lawan City. 4, lawan City 0. Jadi 4. 4 ya. Banyakan gue masih. Masih banyak kan dari itu. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana ya, dan juga Jepret Tim nih, fans-fans kami juga berdoa semoga yang terbaik untuk Manchester United di tengah krisis pemainnya. Ya, repotnya mereka kan bukan cuma 4 itu aja. Di tengah-tengah itu ada Atalanta itu. kan. Iya. Rotasi. Terus. Champions. Rotasi pemain diperluin Iya. dan kalau mereka cedera repot. Benar, dan tinggal kita lihat strateginya oleh lebih mengalah di mana nih, apa Iya. yang lebih dikalahin dulu, tapi dua-duanya sangat penting dan Iya. dua-duanya jadi target besarnya MU kan, Iya, Champions betul. maupun Liga Inggris di tahun Iya. ini gitu. Tapi nggak apa-apa kok, urutan ketiga Liga Champions kan masih bisa main di Liga Eropa. Tetap aja nggak ketemu Arsenal. Kan bisa masuk final juga buat balas kemarin nggak gagal di final. Iya juga sih, tapi masa balik lagi ke situ enggak lah. MU harusnya bisa berlaga banyak di Liga Champions ya, semoga ya.